Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang materi yang akan direview untuk persiapan UTS. Nah, kemarin saya sudah memberikan memberikan tugas untuk Anda untuk mengirim materi-materi yang dirasa kurang paham ya. Materi pertama itu soal terkait jumlah Riemann. Jadi jumlah Riemann ini adalah materi untuk jumlah Riemann ini adalah sebuah persamaan matematis ya yang digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi seperti yang Anda tahu bahwasanya integral itu identik dengan luas daerah di bawah kurva, atau biasanya kita gunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva seperti ini. Sementara turunan itu biasanya digunakan untuk mencari garis singgung ya, garis singgung dari sebuah persamaan garis. Nah, jumlah Riemann ini tekniknya atau caranya yang pertama, kalau Anda punya sebuah kurva fx, kurva dengan fungsi fx dalam selang A sampai B. Nah, itu tugas pertama Anda harus mempartisi atau membagi. Jadi batas dari A sampai B itu harus Anda bagi menjadi beberapa partisi. Jadi kalau kita misalkan berarti dari X1 nanti menjadi X N kurang 1. Jadi kalau kita bagi seperti ini, jadi ini A tadi awal, batas awal, B adalah batas akhir, berarti ada X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. X6 ini di B ya. Nah, nanti akan ada sampel point X1 rata-rata, X2 rata-rata, X3 rata-rata. Ini adalah titik pada pada batas tersebut. Nah, untuk mencari jumlah Riemann-nya dari fungsi yang kita partisi tadi itu adalah sigma, notasi sigma ya, sigma fxi. Nah, ini berarti karena kita nggak tahu fungsinya seperti apa atau nilai fungsinya seperti apa, kita masukkan saja nilai x-nya, nilai xi rata-rata ini berarti kita jumlahkan nanti kalau dari 1 sampai n, di sini kasusnya sampai 6, berarti dari 1 sampai 6 dikali dengan delta xi. Delta x itu adalah jarak partisi ini, berarti x1, delta x1 berarti x1 dikurang dengan x0. Kalau delta x2 ini berarti x2 dikurang dengan x1 dan seterusnya sampai delta x6 ini berarti x6 dikurang dengan x5, seperti itu. Nah, tinggal masukkan aja ke persamaan untuk jumlah Riemann ini. Nah, jadi untuk mencari luas kurva itu sebenarnya kita membagi kurva daerah di bawah kurva itu menjadi sebuah persegi panjang dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, jumlahnya ini tergantung partisi yang kita buat tadi. Nah, untuk mencari persegi panjang ini kan berarti panjang kali lebar. Lebarnya ini adalah delta x. Nah, panjangnya ini adalah sebuah nilai ini adalah nilai ya. Nilai, nah ini dia. Seperti itu, sehingga rumusnya adalah fxi delta xi. Berarti kita menjumlahkan persegi panjang dengan 6 buah persegi panjang ini. Kita dapatkan luas di bawah kurva ini, seperti itu. Nanti kekosongan ini akan diisi oleh ini. Nah, masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini, sehingga nanti didapatkan pendekatan nilai luas daerah atau di bawah kurva seperti itu. Nah, saya langsung masuk aja ke soal. Ini soal yang ditanyakan teman Anda. Jadi kalau Anda punya sebuah fungsi f x tambah 1, x kurang 2 dikali x kurang 4. Ini fungsi ini dia selangnya ini berarti a-nya ya. Ini ab-nya berarti a-nya 0 sampai 5. Jadi kalau saya gambarkan ya. Jadi dari 0 sampai 5 di sini ada sebuah persamaan fungsi f x. Anda mau mencari daerah di bawah kurva ini. Nah, tugas pertama Anda kan Anda mempartisi tadi ya, tapi di soalnya udah diketahui partisinya. Jadi partisinya adalah ini berarti x0 ya. Ini x0
X1, X2, ini X3, ini X4, ini X5. Jadi kalau saya gambarkan, berarti ini A sama dengan X0, ini yang nilainya 0 tadi. Ini X1, X1-nya adalah 1,1, ini 2, X2-nya, X3-nya adalah 3,2, X4-nya adalah 4, X5-nya adalah 5. Jadi dari 0 sampai 5 ini partisinya, berarti nanti Anda akan dapat nanti ini delta X1, ini delta X2, ini ke sini adalah delta X3, ini ke sini delta X4, ini ke sini adalah delta X5, seperti itu. Nah, ini nilai fungsinya. Ini diketahui di soal. Nah, Anda tinggal lihat saja nanti. Nah, jadi untuk mencari jumlah Riemann ini rumusnya. Ini dari 1 sampai 5 karena kita partisinya ada 5 tadi, atau batas atasnya adalah 5. Ini fxi-nya. Fxi-nya dikali dengan delta X. Nah, jadi Anda tinggal ganti aja I ini dengan 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai fungsinya tadi kan ini. Nilai fungsinya ini berarti ini kita ambil sebuah titik tadi yang diketahui di soal 0,5 dan seterusnya ini. Ini tinggal Anda masukkan ke persamaan ini. Jadi delta X ini kan ini tadi ya, delta X ini adalah X1 kurang X0 untuk delta X1. Nah, berarti 1,1 kurang 0. Ini ya, ini bisa ya. Ini bisa ya, ini tinggal dikurangin saja titik-titik partisinya ini yang sudah saya bikin tadi. Berarti delta X5 ini adalah 5 dikurang 4, seperti itu. Nah, delta X4 nanti silakan Anda kerjakan sendiri atau Anda bisa lihat di soal. Nah, Fx1. Nah, bagaimana cara mencari Fx1? Fx1 itu Anda tinggal masukkan nilai. Jadi kalau mencari Fx1 ini, Anda tinggal masukkan nilai X1 rata-rata ini ke fungsinya. Jadi fungsinya tadi kan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Nah, tinggal ganti aja ini dengan X1 rata-rata. Berarti kalau F berapa? Di sini 0,5 ya. Ini tinggal ganti aja X-nya dengan 0,5. 0,5 pangkat 3 dikurang 5 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 8. Dapat nanti hasilnya sekitar 7,875 seperti itu. Nah, untuk mencari F1,5 Anda tinggal ganti saja nanti nilai X-nya dengan 1,5 dan seterusnya. Nanti untuk mencari nilai F5 Anda tinggal ganti X-nya dengan 5 seperti itu. Nah, itu yang Anda masukkan ke sini sehingga dapat hasilnya 23,9698 seperti itu. Saya masuk ke soal yang berikutnya. Ini soal nomor, ini dia yang tadi ya. Nah, ini soal berikutnya, pertanyaan teman Anda itu adalah disuruh menghitung integral 4x kurang 6x kuadrat dx dari min 1 sampai 2. Nah, ini penyelesaiannya ada di sini. Ini cukup Anda integralkan saja masing-masing. Jadi ini batasnya ya, batasnya jangan Anda masukkan dulu. Anda integral dulu saja, integral 4x dikurang 6x kuadrat dx misalnya, ini berapa? 4x. 4x diintegral berarti x-nya berubah menjadi 2. Jangan lupa per 2-nya. Dikurang 6x kuadrat berarti 6, tulis ulang. X-nya naik jadi 3, berarti per 3. Ini bisa dicoret. Tinggal 2 berarti 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Ini hasil integralnya. Nah, selanjutnya baru Anda masukkan batasnya dari min 1 sampai 2. Berarti ini batasnya nanti dari min 1 sampai 2. Ya udah Anda masukkan saja batasnya. Jadi min 2 dulu. Min 2 berarti di sini 2 dikali 2 ya. Batas atas dulu Anda masukkan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 3. Maaf, 2 dikali 2 pangkat 3. Baru dikurang dengan, saya sambung ke bawah ya, atau ini kita pindahkan saja ke sini, sama dengan berarti 2 dikali
batas atas dulu, 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 3. Nah, ini Anda selesaikan saja. Ini berarti hasilnya 4 kali 2 8. Ini 8 kali 2 16 dikurang ini min 1 pangkat 2 positif ya. Dikurang min 1 pangkat 3 negatif, jadi seperti itu. Nah, hasilnya sama dengan yang di atas, min 12. Selanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya sama seperti yang tadi. Bedanya di sini Anda disuruh memasukkan sifat integral yang bernama substitusi. Jadi kalau Anda punya integral fx dikurang gx dx, ini Anda substitusikan saja sifat integralnya, berarti ini sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, ini sifat yang disuruh masukkan. Jadi berarti tanda integral ini Anda disuruh input ke masing-masing sini. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, ini caranya sama saja seperti yang tadi, Anda tinggal masukkan batasnya dan selesai. Jadi Anda bisa kerjakan soal ini dengan metode yang pertama atau metode yang kedua. Anda pilih saja mana yang dirasa lebih gampang. Saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini soal nomor 7. Anda disuruh menghitung integral dari 0 sampai 4 x kuadrat tambah x 2x tambah 1 dx. Nah, di sini juga ada dua metode. Ini metode 1. Ini metode 2. Maaf. Ini metode 2. Jadi metode 1 ini Anda memisalkan yang di bawah tanda akar ini sebagai U ya. Jadi ada nanti U du. Jadi Anda misalkan U-nya adalah x kuadrat tambah x. Nah, maka turunannya itu nanti diturunkan ini. X kuadrat diturunkan jadi 2x, x diturunkan jadi 1, ini hasil turunannya. Sehingga nanti ini persamaan bisa Anda ubah menjadi integral, ini tadi U, ini adalah du, U-nya jangan lupa ada akarnya, akar ini berarti pangkat setengah. Jadi akar x ini sama dengan x pangkat setengah ya. Jadi berarti kalau akar U itu adalah U pangkat setengah. Jadi U pangkat setengah du. Jadi kalau udah seperti ini bisa Anda integralkan saja. U berarti pangkat setengah. Kalau pangkat setengah pangkatnya bertambah 1. Jadi berarti pangkat setengah bertambah 1 ya. Berarti integral U pangkat setengah du itu sama dengan U pangkat setengah tambah 1 per setengah tambah 1 seperti itu. Jadi kalau tambah 1 ini berarti 2/2, berarti jadinya U pangkat 3/2 per 3/2 seperti itu. Nah, ini bisa dibalik jadinya 2/3 U pangkat 3/2 tambah C nya jangan lupa. Selesai. Nah, Anda tinggal masukkan saja syarat batasnya setelah Anda ganti lagi U-nya dengan tadi ini U-nya. Anda masukkan U-nya, Anda bisa dapat nanti nilainya. Nah, atau Anda bisa pakai cara kedua. Cara kedua itu Anda menggunakan teorema yang saya ajarkan di pertemuan. Saya lupa pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Ada formula matematika seperti ini. Jadi integral gx pangkat r, g aksen x, dx itu adalah gx r tambah 1 per r tambah 1. Ini persamaannya. Berarti kalau ada pasangan antara gx dan turunannya, sama aja sih sebenarnya, ini U, ini du. Nah, sama aja. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya sama saja dengan yang ini. Anda tinggal disuruh masukkan batasnya dari 0 sampai 4 ya. Berarti masukkan batasnya saja. C ini nanti akan hilang saja. Anda tidak usah tulis ulang sebenarnya. Berarti 2/3 berarti 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3/2 dikurang dengan 2/3 0 pangkat 2 ditambah 0
0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3